Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif. Guys, di minggu pagi ini kita lagi ada di daerah Cipayung nih guys, Jakarta Timur. Kita lagi ngerjain Alphard ANH 20 tahun 2009. Jadi untuk pekerjaan kita kali ini, pertama ada pengerjaan penggantian balancer shaft karena kilometernya udah 95.000. Setelah kita analisa tadi ada indikasi balancer shaftnya oblak karena kita dengerin di area panci ada bunyi grek-grek-grek. Nah, selain penggantian balancer shaft, kita juga mau ngerjain penggantian damper setir karena ada bunyi keletak-keletak di area setir pada saat setir dibelokin ke kanan dan ke kiri posisi diem. Ini bunyinya khas banget, nyaring banget dari damper setir. Oke, pertama kita mau ngerjain dulu damper setir nih. Nah, sekarang kita dengerin dulu seperti apa gejala bunyi keletak-keletak yang disebabkan oleh damper setir yang hancur. Oke bang, boleh dicontohin bunyinya. Bunyi bang, Bukan gitu bang, yang bener dong. Ya, ini dia. Nih, bunyi damper setir tuh khas banget nih, nyaring. Oke, teman-teman udah denger ya, udah jelas banget bunyinya keletak-keletak. Gimana? Ini indikasi damper setir hancur bang? Udah pasti. Kok siring kolom? Siring kolom ganti ya? Berapa harganya? 16 juta. 16 juta. Jangan kenceng-kenceng, mahal harganya bang. Jadi cukup kita ganti damper setirnya sembuh nih. Insya Allah. Cek dulu lampu-lampu. Oke. Indikator DMID dicek dulu. Klakson. Mana nggak bunyi? Tadi udah. Ya. Terus apa lagi? Steering lock. Steering lock. Boleh cobain steering locknya? Udah tadi. Udah. Iya. Kan teman-teman gak lihat nih. Kan nggak bisa starter. Oh iya, tadi starternya berat ya? Iya. Ya udah, oke lah. Nah, ini part damper setirnya kita udah siapin, jadi damper dan spacer tuh guys. Oke, langsung aja kita bongkar dulu nih setirnya. Kita turunin kolomnya, ditahan pakai jacksen, langsung kita ganti damper setir tanpa ngeluarin steering kolom ya. Oke, mainkan bang. Yo, dong, gua liatin aja. Tahu beres aja. Udah tahu kan, gua ajarin kemarin. Heri Raja beres kemarin lo. Seribet itu ada tilt teleskop. Ini ya, lowongan ya. Iya. Lowongan PKS. Jangan dong. Ntar bukan PKS dong namanya. PKK. Oke lah. Kita bongkar dulu, nanti kita lihat pas damper setirnya udah kebuka ya guys. Ya oke guys, steering kolomnya udah kita tahan pakai jack stand nih. Ini Bang Panji lagi mau lepas motor power steering. Itu motor power steeringnya diikat baut 12, ada 2 piece. Nah sekarang kita lihat kondisi damper setirnya. Perlu bang, ambil angel dulu. Angle. Ya, lu di situ. Tangan gua di mana bang? No. Oh anjir kan? Yang lu cari bang, mau lebaran bang. Apa? Ini dia hancur berantakan guys. Lumayan buat lebaran. Ini buat bubuk rengginang kan. iya, buat nyediain di kaleng gitu. Ini digoreng pakai minyak goreng mekar gitu. Iya. Nah ini guys, Bang Panji lagi ngumpulin bubuk rengginang mau digoreng. Tuh parah banget. Nih, rontoknya udah parah banget ini guys. Udah hampir semuanya rontok tuh, tinggal sisa dikit banget.
Bunyinya makanya parah banget ya, nyaringnya kletek kletek kletek. Itu kenapa bunyi? Bisa dijelasin bang? Kenapa bang? Tanya kenapa? Kenapa bisa bunyi kalau damper setirnya hancur? Bukan bos gua. Nah itu di situ kelihatan ada motor tuh guys tuh, yang ini nih. Nah ini kan dudukan yang di steering column ya, ketemu motor. Nah di antara besi di steering column ini sama besi di motor itu diredam sama yang namanya damper setir. Nah ini karena damper setirnya hancur, jadi nggak ada peredaman, makanya besi ketemu besi, bunyilah di situ kletek 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 gitu guys. Itu bunyinya nyaring banget, terutama di jalan jelek juga tuh pasti bunyi dia kletek kletek kletek, karena damper setirnya hancur. Nah damper setir hancur ini dia karena bahannya juga ini sejenis karet ya. Tuh dia kalau lama kelamaan ini bakal hancur nih. Ini usia mobil tahun 2009 ya. Sekarang 2023. Itu udah lumayan lama. Jadi usia dari karet ini bikin dia getas, hancur. Makanya harus diganti nih. Tuh. Nah selain di Alphard, damper setir ini juga ada di Harrier, di Foxy juga ada. Harriernya tapi Harrier yang 2014 ya ke atas. Foxy Navon nggak ada ya? Navon nggak ada ya. Foxy mah ada bang. Foxy ada ya? Ada, kemarin gue pernah bongkar. Nah ini kenapa ada grease di sini? Itu buat bersihin bubuk rengginang nih. Harusnya kita punya vakum bang. Vakum elektrik yang dicas ada nggak sih? Congor aja bang. Buat bersihin bubuk rengginangnya tuh. Udah bersih. Udah ya. Ngeraguin lu. Kita kalinya pakai grease, jadi ditempel-tempelin gitu sampai kena semua nih bubuk rengginangnya. Oke, kita mau pasang damper setir yang baru. Ini part numbernya nih guys. Ini ada spare partnya ya damper setir itu. Jadi daripada ngakal-ngakalin, ditempelin pakai sejenis karet kaliper itu bisa juga. Mending sekalian ganti aja karena partnya juga nggak terlalu mahal. Jadi kita ganti sesuai part numbernya dia. Oke guys, damper setir yang barunya nih udah kita pasang tuh. Oke sip. Kurang naik bang, biasanya. Tuh kuku panjang banget tuh, nggak ngeri patah lu bang. Ini fungsinya banyak bang. Masa mekanik kukunya panjang bener? Buat apa nih bang? Hah? Ngorek tuyul. Korek tuh. Nah oke guys, ini setirnya udah rapi nih, udah kita pasang semua, steering column, soket-soket, cover, airbag, ini udah kita pasang semua. Nah sekarang kita dengerin bunyi setirnya setelah ganti damper setir. Gimana bang? Ada. Setirnya mah ada. Bunyinya gimana? Bunyiin dong kayak tadi dong. Nggak bisa bang. Nggak bisa. Ilmu gue belum sampai situ. Oh. Rusak yang bagus belum bisa gue. Adem banget bang ini bang. AC-nya. Iya. Sunyi tuh guys, nggak ada bunyi sama sekali sekarang tuh. Ngapain tuh? Pakai lato-lato dong. Konten
Atau gue dihapus, gue susah-susah belajarnya lu. Emang bos crack lu. Tuh guys, sunyi ya sekarang ya, nggak ada bunyi sama sekali. Ini karena emang masalahnya cuman di area damper setir aja nih. Oke, jadi untuk bunyi-bunyi di area setir, kalau memang bunyinya sama seperti di video ini, bisa dilakukan penggantian damper setir untuk langkah perbaikan awal ya. Tapi kalau ada bunyi lain, itu harus dipastikan ulang guys. Oke, ini untuk pengerjaan kita area setir, penggantian damper setir udah beres. Sekarang kita mau lanjut ke area mesin. Kita mau ganti balancer shaft guys. Jangan kita. Gua aja. Jangan dong. Nih, sebenarnya suara mesinnya nggak begitu kasar, cuman kalau kita masukin air agak digas sedikit itu terdengar di area mesin ada bunyi gerak ya. Cuman memang nggak kasar banget sih bunyi geraknya. Tapi udah ada indikasi balancer shaftnya oblak. Jadi ini untuk tindakan preventif, lebih baik mencegah daripada turun mesin guys. Karena balancer shaft ini kalau sampai hancur, dia bisa bikin mesin harus turun karena dia bisa nyumbat strainer oli mesin. Oke, lanjut. Kita siap-siap mau ganti balancer shaft. Yuk, matiin dulu mesinnya. AC-nya di off dulu. Oke. Kilometernya ini 94.000 guys. Tuh. Jadi udah masuk usia balancer shaft. Mobil tahun 2009. Oke, kita lihat aja gimana kondisi balancer shaftnya nanti setelah turun guys. Oli pinggir ya, pinggir. Tumben lu ngerti. Oke guys, balancer shaftnya udah turun nih. Kita cek gimana kondisi balancer shaftnya. Ayo bang. Nah ini dia guys, oblak ya balancer shaftnya. Tuh ada space. Oke, jadi ini balancer shaft oblak karena usia, kilometer udah di atas 80.000. Sebenarnya bunyi mesinnya masih nggak terlalu kasar, cuman kilometernya udah di atas 80.000 dan ternyata benar pas diturunin balancer shaftnya sudah oblak guys. Nah ini dia, karena pengunci di balancernya ini udah getas tuh, udah patah, udah bolong-bolong. Jadi balancer ini udah nggak rigid lagi. Oke, jadi ini kita mau ganti balancer shaftnya satu set ya, nomor 1 sama nomor 2. Untuk kondisi metalnya masih aman, itu nggak baret, nggak scratch, jadi masih bisa dipakai guys. Oke, sekarang kita mau, nah ini dia serpihan dari pengunci balancer tuh yang ada 4 tuh nih. Nah ini lock-lockan balancer nih guys, tuh penguncinya. Jadi yang bikin balancer oblak itu karena penguncinya ini udah patah tuh, ada 4 tuh yang aus ya. Nah terus juga kalau kita ganti balancer, kita sarankan untuk sekalian ganti oli mesin, karena oli mesin yang di panci ini udah tercampur sama gram-gram dari balancer dan juga serpihan dari balancer guys. Makanya wajib ganti oli mesin ya. Oke, ini kita lagi mau bersih-bersihin karter, passing balancer, crankcase sama strainer tuh. Baru nanti kita pasang balancer shaft yang baru guys.
Oke guys, balancer shaft baru udah kita pasang nih ke housing balancer. Ini udah kita topin. Posisi topnya titik di atas ya, bandulnya di bawah. Oke, ini strainer juga udah dibersihin. Dalamannya dari serpihan-serpihan balancer, kunci oli mesin, silen lamanya udah dibersihin. Sekarang kita pasang dulu balancer shaft ke crankcase guys. Oke. Nih bang. Oke. Udah top. Belum cek lagi kan? Itu. Tengah ya? Ya. Ini bisa pegangin nggak? Dua. Ya. Udah terpasang? Ini lagi pasang Pak. Udah naik ya. Kali-kali mandi angkat mas. Kali-kali mandi diangkat. Ya 2 bulan sekali. Buang tanahnya ya. Oke, udah semua. Udah. Guys, kita udah selesai ganti balancer shaft. Balancer shaft baru udah terpasang. Ini sekarang kita mau nyalain mesin setelah ganti balancer shaft. Oke bang, starter. Oh, itu akinya udah lemah ya. Drop wall-nya udah jelek tuh. Jadi ngangkatnya berat. Nah, kita dengerin suara mesinnya setelah ganti balancer shaft. Oke bang, dicoba masuk R, masuk D. Ya, ini masuk R. Oke guys, suara mesinnya halus. Kita coba dengerin dari samping. Gas. Oke, suara mesinnya halus ya guys. Nah, kita buat ngenalin balancer shaft udah pernah ganti atau belum, kita bisa lihat dari silennya nih guys. Nih, kalau kita ganti balancer, silennya pakai silen hitam dari Toyota. Nah,
Nih kalau kalian mau ngenalin balancer udah ganti atau belum, bisa dilihat dari warna silennya. Kalau warna silen bawaan pabrik itu warnanya abu-abu dan rapi. Kalau kilometer di atas 80, silennya masih silen bawaan, itu tandanya belum pernah ada pembongkaran, balancer belum pernah turun. Nah, kita bisa dengerin dari suaranya untuk mengenalin indikasi balancer udah mulai aus. Itu biasanya ada sedikit menggerak gitu guys. Untuk balancer ini tindakan preventif kita bisa ganti apabila kilometer udah di atas 80.000 dan usia kendaraan di atas 5 tahun guys. Karena kalau terlalu lama dibiarin, kilometer di atas 100.000, walaupun memang ada beberapa yang balancernya oblak tapi bunyi mesinnya masih normal aja guys. Tapi ketika kita turunin balancernya, ternyata balancernya udah oblak karena usia mobil udah di atas 5 tahun dan usia kilometernya itu di atas 80.000. Untuk tindakan preventif lebih baiknya diganti, karena kalau dibiarin bahan gear karbon yang dari balancer ya, yang di balancer gear nomor 1 itu bisa hancur guys kalau terus-terus dibiarin. Oke, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini mengenai penggantian balancer shaft dan penggantian damper setir. Damper setir juga tadi udah kita ganti, suara setirnya udah halus ya, udah senyap. Jadi apabila teman-teman mau request service pengerjaan GR, penggantian balancer shaft bersama PKS Otomotif, tinggal hubungi nomor kita di deskripsi guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.